Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Salbi Fitri dengan NIM 21042029 dengan dosen pembimbing Yulia Hanusolina, SIP MKP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan di Indonesia, pembangunan nasional, adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam sebuah bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan atau tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Azas-azas perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Yang kedua, yaitu perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, SPPN diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara, azas kepastian hukum, azas ketertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama itu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut tahapan perencanaan dan kelembagaan dalam SPPN. Yang pertama, penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan. A. Penyusunan rencana penyiapan rancangan awal pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua, penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKP atau RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan. Yang pertama, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. Yang kedua, penyiapan rancangan kerja. Yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Dan berikut penetapan rencana. Penetapan rencana pembangunan jangka panjang. Yang pertama ada RPJP nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penetapan
Resta KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian atau lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM nasional. RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Resta SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah, yaitu penetapan pembangunan tahunan. RKPP ditetapkan dengan peraturan presiden, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berikut pengendalian pelaksanaan perencanaan. Pengendalian pelaksanaan rencana perlu dilakukan. Yang pertama, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan, kementerian, atau lembaga atau kesatuan perangkat daerah. Yang kedua, menteri atau kepala bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Setelah pengendalian, perlu diadakannya evaluasi pelaksanaan rencana. Yang pertama, pimpinan kementerian atau lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian atau lembaga periode sebelumnya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh pimpinan kementerian atau lembaga dan evaluasi satuan perangkat daerah. Yang keempat, hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode kedepannya. Berikut kelembagaan sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama yaitu Presiden. Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh Menteri. Dan yang ketiga, pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang keempat, Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantunya. Pendekatan proses perencanaan pembangunan dalam SPPN. Pendekatan proses perencanaan yang pertama yaitu pendekatan politik. Kedua, proses teknokratik, dan ketiga, partisipatif. Yang keempat, proses top down dan bottom up. Berikut hubungan swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hubungan pemerintahan swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat, public-private community partnership PPCP merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi, serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Berikut mainstreaming SDGs dalam pembangunan Indonesia.
Agenda TPB atau SDGs adalah sebuah rencana aksi yang menyasar pada 5P, yaitu people, umat manusia, kedua planet, bumi, prosperity, kemakmuran, peace, perdamaian, partnership, kemitraan yang saling terkait satu sama lainnya. SDGs di Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan agenda di 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan hidup. Keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup di Indonesia adalah negara yang demokratis terbesar dengan 250 juta penduduk yang terdistribusi di 34 provinsi dan 514 kota atau kabupaten. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yang pertama yaitu di dalam melakukan perencanaan pembangunan, setiap pemerintahan daerah memerlukan perencanaan yang akurat, serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator di bidang yang dikehendaki, ketersediaan data sampai tingkat kabupaten atau kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menghadapi realita kehidupan yang menunjukkan adanya kesejahteraan, mengakibatkannya ada pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalam para pembuatan kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukannya upaya pembangunan yang terencana. Yang ketiga yaitu upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi, berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Dan yang keempat, perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha mencapai tujuan pembangunan tertentu. Dan yang kelima, perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif. Ada upaya untuk peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, berisi upaya melakukan struktur perekonomian melalui tujuan meningkatkan kesepakatan kerja, dan adanya pemerataan pembangunan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.